Hello, good afternoon. How are you today? I'm good, thank you for asking. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan soal yang kemarin ya. Nah, hari ini Miss sudah siapkan satu soal. Di sini kamu diminta untuk melengkapi kalimatnya. Oke, nah sekarang coba kamu lengkapi kalimatnya. Dan Miss kasih waktu berapa ya bagusnya? 30 menit. 30 menit, 30 detik ya. Oke, boleh mulai dari sekarang. Hmm, sudah? Sudah tahu jawabannya? Oke, apa dong jawabannya? My father will not be angry if Oke, masih ragu ya. Nah, kalau gitu, Miss coba jelaskan ya secara garis besar biar bisa jawabnya. Nah, my father will not be angry if. Oke. Nah, kalimat ini hmm, merupakan contoh kalimat dari conditional sentence. Ya, conditional sentence. Conditional sentence. Nah, apa sih itu conditional sentence? Nah, conditional sentence itu adalah kalimat pengandaian, ya. Jadi conditional sentence itu sama dengan kalimat pengandaian di mana kalimatnya itu belum tentu apa ya terjadi atau bahkan tidak akan pernah terjadi gitu. Nah, conditional sentence itu terdiri dari 4 jenis. Terdiri dari 4 types. Oke. Nah, yang pertama itu namanya type zero, ya. Yang kedua itu namanya type first. Oke, yang ketiga itu namanya type second, dan yang terakhir itu namanya adalah type third. Oke, jadi ada 4 jenis. Pertama ada type zero, type one, type first, type second, and type third. Nah, masing-masingnya ini bisa dibedakan berdasarkan susunan dari atau rumus dari conditional sentence. Nah, rumus dari conditional sentence itu sendiri adalah ini. If, udah tentu if ya. Kemudian condition, kemudian ditambahkan dengan result. Gitu. Jadi rumus conditional sentence itu ada if, kemudian ada condition, kemudian ada result gitu. Nah, fungsi dari masing-masing jenisnya ini, yang pertama kalau yang type zero itu pengandaian yang pasti akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi kebenarannya itu 100% gitu ya. Nah, untuk rumusnya itu pakai tenses lagi yang untuk di bagian jenis. Nah, tensesnya itu berbeda-beda dalam setiap jenis. Kalau untuk yang type zero, rumusnya itu pakai ini. If kemudian ditambahkan simple, simple present. Oke, nah untuk resultnya itu pakai simple present juga, gitu ya. Nah, kalau type yang first itu pakai ini, ditambahkan simple present, present, kemudian ditambahkan simple future. Ya, jadi kalau yang type zero itu simple present sama simple present, kalau type first itu simple present ditambahkan simple future. Nah, ini susunan sama ya, harus condition, kemudian habis itu result. Nah, untuk yang type second, susunannya itu adalah if ditambahkan dengan past tense ditambah dengan subjek, ya, subjek ditambah would. Oke.
subjek ditambah would ditambahkan verb 1. Sampai sini paham? Paham. Oke, lanjut ke yang third type ya. Oke, di sini ditambahkan if dulu, kemudian ditambahkan past perfect. Kamu udah tahu ya susunan apa namanya itu? Susunan dari setiap tenses ini simple present, simple future, past tense, kemudian dan past perfect. Itu kamu udah pasti tahu ya. Kemudian kita lanjut ke sini. Ini pakai subjek, tambahkan would, subjek would have ditambah verb ketiga. Gitu. Letak perbedaan dari type-nya itu yang pertama, kalau yang type 0 itu dia kebenarannya 100%. Kalau type 1 itu kebenarannya itu kayak 75%. Pengandaian kebenarannya itu ya. Kemudian yang kalau type second itu dia pengandaian yang nggak mungkin terjadi. Ya, kalau yang type ketiga itu adalah penyesalan. Nah, dari yang Miss jelaskan ini, dari jenis-jenis apa namanya tuh conditional sentence ini ya, kira-kira kalimat yang di soal kita ini cocoknya di type berapa kira-kira? Di sini kita lihat dulu. Di sini ada subjek ya kan? Ada subjek. Kemudian ada will. Ada will nih, ada will. Nah, kita bisa lihat ada will-nya kan? Nah, kalau yang pakai will tadi yang mana kira-kira? Sentence yang pakai will simple future. Nih ya, simple future. Berarti kita menggunakan type pertama atau type first. Kemudian if-nya bagaimana? Pakai kalimat simple present tense. Oke. Kita tulis aja di sini simple present tense-nya pakai SP ya, simple present tense. Yang mana jawabannya kira-kira? Yang B. You obey him. Gitu. Sampai di sini paham? Paham ya untuk rumus ini nih. Untuk rumus conditional sentence itu ada if, ada condition, dan ada result. Nah, untuk condition sama resultnya ini harus diisi dengan yang namanya tenses. Oke, paham ya? Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kalau ada yang ditanyakan, Miss jelaskan lagi. Cukup? Oke, kalau gitu sampai di sini ya pembahasan soal kita hari ini. Dan kita lanjut besok pagi. Oke? Besok siang ya. Lebih tepatnya, karena besok kalian sekolah gitu kan. Nah, see you next meeting. Bye-bye.